Dendam tak tuh. Dah, banyak kamera. Roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lah pokoknya ya. Yalah. Kan si Bapak nggak boleh Iya. bilang selamat kan. Iya. Oke guys, kembali lagi bersama kami di podcast kesayangan anak Bintan Tanjung Uban. Apa tuh? Kembali bersama kami bertiga pokoknya di Badan Tam Bebual. Dengan Pemuda tempatan terbalik kan nih. dendam tak tuh. Biasa kan yang dulu. Banyak libur. Oh, Kan posisinya salah. Ya, udah lah, tak apalah. Tak apalah. Lanjut, Nggak lanjut, apa-apa ya lanjut, guys, lanjut. dari Eca dulu mulai. Oke teman-teman semua, hari ini kita kedatangan. Boleh dulu perkenalan bang? Boleh dong. Kan kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya guys. Orang Uban juga. Orang Uban juga. Tak jauh-jauh juga. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Heru Subatahyanto. Kami ini anak asli Uban. Oke. Jadi kalau dibilang profesi, saya sebagai full time photographer saat ini ya, sudah mulai masuk ke tahun ketiga mungkin. Tahun ketiga. Kok full time sih? Oh iya ya. Jadi Bang Heru nih apa? Full timer ya? Full time. Fotografer ya? Oh. Tapi istirahat kan Bang, nggak foto-foto terus Bang. Nanti mana tahu. Tidur. Ya, foto dulu ya. foto. Betul kan Bang? Nanti mau foto. Oh, maksudnya kerja yang foto. Ah, iya. Nggak ada kerjaan lain. Oh iya ya. Siap, mantap. Kalau foto nih ada genre-genre gitu nggak, Bang? Eh, Kalau band kan musik kan ada, ya kan? Kalau foto nih ada apa gitu nggak tahu juga kalau. Oh. Dia nih bidang kategori. Hah? Iya. Kan ada yang naturalisme, Spesial- natural, spesialisasi, ada gitu-gitu nah. kan. Bola naturalisasi Bang. Tahu, kami kan sok tahu. Spesialisasi atau spesifikasi? ya sih, kalau sebenarnya kalau di fotografi sih namanya genre juga sih. Oke. Genre ya ada ya. Namanya genre. Betul kan? Jadi kalau untuk sebenarnya dibagi beberapa sih, kayak dari penghobi dulu atau untuk yang untuk komersil. Itu ada dua genre yang berbeda. Ya, tapi sebenarnya dulunya itu sama-sama bisa menghasilkan uang. Nah, kalau untuk genrenya sendiri itu paling basic paling ada tuh kayak landscaper, tentang moto-moto keindahan alam dan segala macam. Iya, Terus ada landscape. street. Street. Kalau misalnya ngeliat teman-teman yang bawa kamera di pasar, moto-moto orang jalan, itu namanya street photography. Terus juga ada HI, human interest. Human interest itu mirip dengan street, cuman dia human interest itu lebih ke fokusnya ke tentang ke orangnya. Kalau street itu kan kita bisa ngambilnya di jalanan. Nah kalau human interest itu tentang kegiatan orangnya. Sebenarnya mirip, cuman beda peletakan tempatnya aja. Kalau yang moto-moto misalnya kayak yang pengamen itu masuknya ke kategori apa tuh? Sebenarnya itu masuk ke human interest. Oh, Meru nih sekolah atau apa nih? tunggu dulu belum ada. Oh, Ada bilang bocah kosong lagi. gantian. Guys, kemarin bilang bocah kosong. Sekarang gantian nih. Ya, kerja. Bukan? Oke, kerja silakan. Kami tak Kan belum selesai tadi perkenalannya. Iya, Statusnya stapel. belum. Iya. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? Nah, langsung dipoto aja. Sabar nih. Sabar. Mau foto. Oh, salah ya. Oke. Oke, balik lagi berarti kalau sekolah semuanya di sini. Oh. SD 005 karena ibu 005. kepala sekolah. Oh. Dari guru lah, dari guru kan Iya. sama gitu. Tapi udah pensiun 2 tahun. Ibu siapa nih? Siapa tahu Oh, iya. mungkin yang nonton ada mantan muridnya, ya kan? Ada Ibu mantan mungkin- murid. Mungkin Ah, kalau iya. yang tahu Ibu Nila. Itu inilah. Itu dulu ibu awalnya di SD 9 kalau saya awal di Mentigi. Oh, waktu iya, 9. Ke SD 5 terus terakhir pensiun 2 tahun lalu sebagai kepala sekolah. Nah, aku itu SD 05, SMP-nya juga SMP 2, SMA-nya SMP 12 ya? Ya, SMA-nya SMA 1, terus kuliahnya terakhir di Batam, di UIB. Satu alum. Eca juga satu alumni di SMA 5. Oh, alumni apa Bang? UIB. Bang iya, serius. Lagi ngambil. Sekarang. Selesai. Iya. Semoga selesai ya Pak. Semoga. Sekolah kuliah Cerah. kuliah ambil jurusan foto-foto gini Bang? Enggak. Kuliahnya kita di sistem informasi.
Oh, Tapi malah nggak kepake sekarang. Oh, tapi pasti kepake tuh, pasti. Iya, kepake. pasti suatu Untuk saat. kehidupan sehari-hari. Iya. Ya, tapi untuk kalau di ngambil pekerjaan yang ke sistem informasi Informasi, kayaknya iya. enggak. Karena kayaknya lebih nyaman di fotografi sih. Jadi akhirnya memutuskan untuk full time fotografi. Udah berapa tahun di fotografi? Kalau fotografi mulai start hobi itu dari 2013. 10 tahun, 11 tahun. Jadi Bang, Coba Ru. Bang Erwin ini kemarin dia juara Bang. Juara? Foto. Di Tuban? Aku tak tahu juga lah namanya. Pokoknya dia juara di Qatar apalah gitu fotonya. Internasional berarti? Internasional. Atau? Itu Mana tuh ceritanya tuh, awalnya tuh. Awal ceritanya sih seneng ikutin lomba foto karena sebenarnya kalau fotografi itu dari lomba itu menghasilkan juga lumayan besar. Oh iya. Oh. Karena zaman sekarang itu mungkin bisa dibilang setiap minggu itu ada lomba fotografi di mana-mana. Iya, kayaknya Dan teman-teman hadiahnya saya- juga sampai jutaan, sampai ratusan juta. Terus itu kalau aku awalnya itu awalnya ikut lomba fotografi itu hanya pengen coba-coba aja ya gitu kan. Bisa nggak sih sebenarnya kita dari kota yang kecil gini bisa sampai dikenal orang. Nah, akhirnya bermula dari 2016 itu aku terpilih sebagai salah satu peserta di, kalau ingat, di festival Pulau Penyengat pertama. Oh, yang kemarin itu ya. Itu mulainya di situ 2016 tuh aku terpilih sebagai salah satu peserta terpilih nasional. Oh, nasional. Iya. Tapi nggak juara sih. Maksudnya jadi tuh kita kan sebagai peserta itu ngirimin beberapa file portofolio, nanti dikurasi oleh pihak panitia untuk dipanggil sebagai peserta di Festival Pulau Penyengat. Kemarin tuh temanya apa tuh Bang? Sorry Bang tuh. Yang Kemarin yang juara di Penyengat itu temanya tuh. temanya astrofotografi. Itu spesialis. Jadi buat teman-teman belum tahu kalau aku sebenarnya di awalnya hobinya itu landscaper. Cuma itu aku dipecah lagi ke spesialis astrofotografi. Itu lebih ke foto-foto malam kayak foto-foto bintang. Kalau ada yang tahu Milky Way segala macam, Star Trek segala macam. Nah, aku spesialis di situ sebenarnya foto-foto malam. Nah, yang di Qatar ini kemarin itu 2021 apa 2022 aku lupa. Pas Covid itu berarti setelah. After Covid. Masih Covid lah itu. Masih Covid ya. Covid, Covid. Nah, itu iseng-iseng aja. Sebenarnya udah ngincer minimal ada apa ya? Kalau aku pribadi itu pengen punya satu minimal yang internasional tembus. Iya. Iyalah. Kalau kita di fotografi itu kalau untuk kompetisi yang besarnya tuh ada yang namanya HIPA itu sama di Dubai juga. Itu paling ajang tahunan paling terbesar. Terus ada juga Sony Photo Awards. Banyak ya. Banyak. Itu Ajang-ajang ya. yang betul-betul internasional. Nah, ini kemarin kalau nggak salah itu yang buat tuh penyelenggaranya Katif. Itu dari Museum Dubai. Oh, Yang Museum buat Museum Dubai. Nah, itu juga nggak nyangka sih. Maksudnya itu kemarin tuh lagi emang niatin terus ngambil beberapa tema, tapi yang lolos cuma satu tema. Itu Oh, ada banyak berarti banyak. temanya. Kita Oh. sebagai fotografer biasa tuh tergantung pihak panitia mau ikut berapa tema, tapi biasa dibatasin kan. Oh, dibatasin. Dibatasin. Jadi aku mensubmit beberapa tema, yang sisa lolos satu. Nah, pertamanya nggak nyangka karena pihak panitia tuh hanya minta kayak verifikasi itu aja, verifikasi. Terus terakhir malam-malam mereka ngemail beberapa kali, bisa datang nggak ke Dubai? Mati kita. Jadi pergi lah. Nah, Allah. Karena iya, nah beda. Kalau untuk Katif ini bisa dibilang nggak sebesar HIPA. Kalau HIPA itu diundang, semua disediakan. Oh iya, kalau ini Kalau Katif enggak. Katif itu nggak sebesar HIPA, cuman mereka konfirmasi berapa kali email bisa datang nggak, bisa datang nggak, bisa 2-3 kali lah. Terakhir mereka minta ini deh, tolong buatin video greeting. Oh gitu. Kenalan segala macam gitu ya. Udah kita nggak tahu kan. Kirain terus email terakhir mereka bilang oke, nanti malam kita live ya di YouTube. Kamu salah satu finalis. Dan kebiasaannya itu kalau emang lomba foto itu finalis itu rata-rata banyak emang dari Indonesia, India. Oh ya. Kita Asia banyak, juara-juara juga banyak dari Indonesia. Udah beberapa tahun belakangan. Jago-jago juga orang Indonesia tuh. Banyak yang terkenal. Orang Indonesia banyak banget terkenal di luar negeri. Iya. Oh, dari situ dan malam itu nonton live dan ya alhamdulillah dapat juara satu. Keren. Dan itu emang dipamerkan di Museum Dubai. Tapi ada hadiahnya kan. Uang. Itu ya.
Iya, harusnya waktu itu kita udah kenal harusnya. Jadi kan bisa makan-makan. Tapi emang ini ya pakai apa ya, kebetulan kayak nggak nyangka aja minggu kemarin kita undang yang penyelenggaranya ya. Kan salah satu penyelenggara kan ya, Iya, gitu kan. betul. Yang sekarang datang finalisnya. Iya Iya. kan? Enggak, Bang Heru. Jadi sebenarnya memang peluang untuk mendapatkan dari pendapatan dari fotografer tuh nggak cuma dengan kerja itu aja ya, dengan ikut-ikut lomba gitu juga kemungkinan juga besar ya. Iya, jadi kita kalau di Indonesia tuh banyak banget nama-nama besar yang suka ikut lomba foto ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita ngikut lomba foto udah ada nama-nama itu, seperti bisa kita ciut duluan. Oh iya benar. Dan ini biasanya kalau udah mereka datang, ayo udah lagi pasti ini lah. Tipis lah harapan kita. Iya. Nah, dari situ juga lah ketemu orang-orang besar di Indonesia. Kayak kemarin aku juga sempat di 2016 atau 2017 aku terpilih juga sebagai salah satu peserta untuk Semen Indonesia. Kami berangkat ke Gresik. Semen Indonesia. 30 orang dan aku perwakilan Kepri yang satu ini. Jadi setiap daerah tuh diambil satu. Iya. Dan aku di sana cuma dapat favorit 3 nggak usah. Jadi kita ke Gresik, ke pabriknya langsung, ke tambangnya, ya jadi terus ke UMKM-nya juga segala macam kayak gitu. Jadi disitulah kenal nama-nama besar. Ketemu langsung sama orang. Oh ini ternyata loh salah satu idola gitu. Dia mau foto kayak gitu. Dan Miss-nya juga. Nah, idolanya siapa nih Bang Heru? Iya. Kalau dunia fotografer di Indonesia, dari lokal lah Indonesia. Oh Tapi abang tahu tak? Ya kan, yang orang kan nonton kan tahu lah. Tahu lah ya. Iya. Kalau fotografer lokal banyak sih, karena tiap genre mereka beda-beda kan Beda-beda, ya. Salah fotografer. satu lah, salah dua boleh lah. Aci lah. Kalau salah satunya yang sering banget ke Tanjung Pinang, salah satunya. Oh iya. Iya, dia salah satu ambasador Fuji. Namanya Om Ari. Om Ari ya. Orang Om Ari ya kalau nonton ya. dia salah satu idola untuk nasional karena dia landscaper yang betul-betul. Landscaper. Dia landscaper. Tapi juga sebenarnya kalau fotografer tuh emang kita kelihatannya di luar tuh cuma satu genre landscape aja. Iya. Sebenarnya di balik itu kita bisa, yang lain sih bisa semua. Terus untuk lokal banyak kayak di Bintan aja kawan-kawan fotografer kayak Mas Robi itu salah satu sepuh kami. Teneng. Iya, senior. Tadi lo baru disebut loh sama Iya. Bang Doni loh. Iya. Mas Robi itu banyak loh. Iya. Dia di Uban, terus kawan-kawannya dari Pinang kayak Bang Cano mungkin. Oh iya, Bang Cano, dia ngalamin Bang Teguh tuh. Ya, Bang Teguh ya lagi proyekan video klip musik Bang Teguh. Terus kawan Pinang tuh banyak banget. Pergi Batam. Tuh kayaknya kalau disebutin salah satu nggak cukup deh. Tulisnya banyak banget. Jadi bukan yang nggak mau disebutin, cuma banyak banget. Terus iya. Rata-rata ya aku bisa sampai di sini tuh ya gara-gara mereka. Jadi ngikut mereka belajar segala macam. Dari sebanyak Om Heru foto tuh ada nggak foto yang nggak dikasih gula? Ditawar. Boleh kan? Aduh. Iya kan nggak dikasih gula kan tawar kan? Jadi sebanyak foto itu. Apa ini? Gimana apa ini? Bingung kan? Maksudnya dari sebanyak foto-foto Om Heru ada nggak misalnya di share atau di apa yang ini aku beli deh atau apa? Nah, jadi gini. Pernah nggak ada kejadian ini? Aku kasih buka sedikit dari mana sih sebenarnya cuannya sih Pak. Itu dia, itu yang penting. Itu yang penting. Fotografer itu kalau orang tahu kita hanya misalnya job wedding, Iya. presentasi. Iya. Kurang lebih sama videografer sama lah ya gitu kan. Buka studio seperti itu. Sebenarnya cuan dari di luar itu sebenarnya lebih banyak. Lebih banyak. Seperti aku sebenarnya aku sempat menjadi salah satu kontributor di majalah-majalah. Jadi kalau rata-rata teman-teman ngelihat foto-foto tentang Bintan wisatanya itu rata-rata foto aku semua. Seperti yang di majalah Garuda, majalah Lion, terus di Bluebird. Oh iya ya. Foto-foto. Jadi kita itu sebenarnya foto itu bisa dijual sebenarnya. Bahkan ada yang direct langsung ya. Nah, jadi kayak ya, betul. ada BUMN salah satu marketingnya datang, Pak kami butuh foto ini. Jadi mereka tuh sebenarnya untuk para fotografer mereka bisa menjual stok foto yang ada ataupun request dari klien mereka mau foto seperti apa. Kita bisa menjual dengan sistem sewa atau putus. Bisa sewa gitu juga ya? Iya. Sewa hitungannya gimana ya? Per tahun.
Benar. Kan tahu. Sama kayak ruko. Rumah gitu. Iya. Kan tahu Jadi, lah, paling gampang. Per tahun berapa? Jelas juga ya. Jelas. Kita ada surat perjanjian, pokoknya selesai dari itu mereka nggak menggunakannya lagi. Tapi biasa yang per tahun itu untuk kalender biasanya. Oh iya punya. Oh iya juga. Iya, kan Nah sekarang kan hak cipta foto semuanya kan kalender bisa dilindungi. Ya harus sekarang peduli. Muka Eca maksud Oh apa? berarti hak cipta juga daftar lah ya? Enggak. Foto kita itu Jadi gimana? kalau untuk fotografi itu berbeda. Dia ada pasalnya sendiri. Oh. Fotografi, videografi, konten itu sebenarnya udah ada perlindungan hak ciptanya. Jadi sebenarnya misalnya ada konten-konten kawan-kawan yang dipakai, foto-foto kawan-kawan yang dipakai, itu kita sebenarnya bisa mengajukan Klaim ya? Klaim. Apalagi kayak aku dan beberapa teman-teman yang di sini itu kita emang sudah bersertifikasi sebagai fotografer. Itu kita kemarin sertifikasinya nasional. Itu kita kalau kemarin itu di bawah Kemenkraf. Dinas Pariwisata. Kita nanti kita ada ujiannya, baru ujian nanti ujian? ya ada ujian, nanti kita dapat sertifikat. Oh nggak lulus? Nggak bisa lah? Nggak lulus nggak dapat. Ulang lagi. Astagfirullah. Ulang Sama kayak Berbayar? Berbayar. Lumayan. Kebetulan kemarin kita berbayarnya hanya dapat yang ongkos berangkatnya aja. Ongkos ujiannya gratis. Oh iya, karena ada Kementerian itu ya. Kementerian. Jadi nanti kita dapat sebuah sertifikat dari kementerian. Nanti kalau untuk fotografi itu dia ada beberapa jenjang, level berapa. Oh, seperti itu. keren ya. Jadi kalau itu sebenarnya dan kita juga misalnya ada kawan-kawan yang konten atau fotonya dipakai sebenarnya bisa ngajukan juga lembaga-lembaga fotografi di Indonesia yang legal tuh banyak. Seperti APFI. Iya. Terus lainnya kita bisa minta tolong ke mereka. Sebenarnya kita ngeliat juga mereka punya pelanggaran Tracknya gimana ya? atau hanya untuk nge-share aja nggak masalah. Kecuali yang memang sudah yang ke komersil, misalnya mereka pakai untuk misalnya dijadikan sablon baju terus dijual lagi. Terus misalnya foto-foto kita diambil di jiplak terus mereka jual lagi, itu kita bisa Klaim ya. Itu kalau misalnya kan sekarang ada aplikasi Pinterest ya, Bang. Itu kan rata-rata kan foto-foto yang foto Iya. orang kan. Itu kalau misalnya mereka mau ngajuin yang tadi Abang bilang bisa berarti? Bisa. Oh. Sebenarnya seperti ini, sama dengan hanya kita ngupload di Facebook segala macam. Itu sebenarnya udah ada rule-nya. Oh. Itu sebenarnya tertulis juga ada. Kalau kita baca itu sebenarnya ada. Semua ke Google pun itu pun ada. Nanti akan ada penjelasan bahwa ini gambar, video, foto itu merupakan hak kita. Oh, Iya. berarti sama kayak lagu ya? Iya. Tapi orang sekarang dengan gampangnya kan tinggal Ambil. save. Iya. Nah, Iya. Padahal harus ya. yang lebih parahnya lagi, yang ngambil terus diedit, ditambahin nama Nama dia. dia. Ya, kebanyakan kan Banyak gitu. gitu. Apalagi Kalau aku sih sudah Itu ada pidananya tuh ya? ada. Ada lah. Kita bisa tuntut. Kalau hak cipta ada. ya. Langsung pidana. Pidana pada tuh pidana ya. Cuman kalau aku biasa aku tegur dulu. Iya. Kalau jangan dipakai. Dan banyak sih sebenarnya kayak gitu. Udah bosan sebenarnya. Jadi negur. Iya juga. Kalau pribadi ya, kalau misalnya ini terjadi 4 tahun belakang, itu pasti aku kejar. Tapi kalau sekarang mau pakai lah udah. Oh, iya. Ayo udahlah, biar aja lah. Banyak kok sekarang yang masih pakai. Cuman ya makanya kalau teman-teman lihat kenapa sekarang aku jarang posting tentang landscape foto-foto apalagi tentang update segala macam. Takutnya Salah itu, satunya itu. Iya. Takutnya itu dibaca ya bahasanya Bang ya. Ya sebenarnya banyak sih nggak jauh-jauh juga mungkin orangnya kita kenal atau segala macam. Orang-orang ubah juga, Salah orang ya. pintar. Ya, Oh. salah. masih satu ruang lingkup ya, Bang. Jadi kita ya udah tegur aja dulu. Itu kalau misalnya itu kayak lagu juga nggak Bang? Maksudnya ada royalti gitu kalau dipakai gitu. Itu jatuhnya seperti tadi seharusnya kalau emang mereka butuh, mereka hubungi kita. Iya. Iya. Sebenarnya kalau aku pribadi ada yang butuh, mereka hubungin aku, Hah? ya udah aku kasih gitu loh. Aku nggak minta apa-apa gitu. Makanya biasanya kalau ada yang butuh ke aku tanya ini kebutuhannya apa dulu nih. Oh, permission aja berarti. Oh ya udah nih aku kasih. Paling aku kasih low res, yang besar. Oh. Seperti itu. Nah beda kalau dengan jual kalau jual itu pasti aku kasih yang high res besar pasti. Tergantung dengan kebutuhan mereka apa. Lumayan kok cuan. Ilmu ya guys dan just Iya, info juga ini buat Dan jualan foto itu online. Nah itu Semua dia. bisa. Itu Bang Heru, misalnya nih, saya tertarik nih, menurut saya bergaya lah, saya pengen jualan foto juga. Itu gimana caranya? Saya harus macam mana? Gitu. Yang penting punya kamera dulu lah. Nggak harus. Oh nggak harus. Nggak harus. Hah. Ini baru paten nih. Maksudnya nggak harus kamera DSLR. Oh, iya, Nggak harus kamera profesional. Dan kamera profesional. Jadi kamera HP cukup.
Nah, tuh kan. Kamera Soalnya foto. banyak kayak gitu sekarang kan. Banyak. Tapi semakin tahun regulasinya semakin ketat. Oh. Jadi kurasinya semakin besar mereka dan pendapatannya diturunin sama mereka karena bisa dibilang itu semacam kalau kita bilangnya kontributor. Kontributor itu semakin ramai, semakin hari itu mungkin bisa jutaan orang yang daftar ya kan. Dan ya itu sebenarnya cuannya kita per P-nya itu pakai dolar per foto. Tuh, dengar tak tuh. Dolar, Wak. Tak, jadi macam mana? Jadi saya misalnya saya ada foto, saya foto terus Nggak pagitan gitu misalnya. ini Nggak saya bawa pagitan. kemana nih bang? Hah? Bawa kemana? Yang paling gampang lah, yang paling Paling gampang ya. Sebenarnya kita ada beberapa, kalau kita bilangnya website microstock. Microstock itu tempat di mana kita ngejual gimana bilangnya? Nyebutinnya? kayak pernah dengar. Dia seperti bank foto. Oh. Bank foto. Jadi kita tinggal upload, ngasih deskripsi segala macam. Tapi nggak pakai ATM ya? Nggak. Nggak ada ATM lah, pakai bank. Deskripsi segala macam. Nanti mereka yang menjualkan. Iya. Kita tinggal nerima royalty. Jadi kita tidur pun dapat duit. Iya. Nggak pula ya? Banyak kemarin saya pernah lihat waktu sempat ramai kemarin tuh bukan kawan-kawan sih berita di media itu mereka tinggal masuk foto, kadang foto kursi tahapan nanti kalau ada yang pakai. Iya. Jadi tuh kalau dibilang foto apa bisa dijual, semua foto bisa dijual. Tergantung ada yang mau beli nggak itu Yang aja. terakhir viral yang ada tuh yang kemarin dijual, dibeli berapa tuh ya kan? Yang muka dia foto muka dia. Nah, itu kan itu NFT. 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 Kalau lain NFT ya. itu kan mata uangnya berbeda. Beda. NFT itu mata uang kayak BTC, Bitcoin. Itu beda. Itu kurasinya lebih besar. Iya. Kalau ini kita langsung dolar, nanti dari dolar nanti ditransfer ke PayPal, dari PayPal baru ke bank lokal. Jadi jatuhnya kayak apa tuh ya Pak? Siapa jualan? Jualan ya? Jualan. Foto Nanti video kalau ada yang dan range-nya yang paling besar itu video. Jadi sebelum kita panjang lebar nih kan, Kak udah mulai haus nih. Jadi Bang Maju Rian, sedikit dulu ya. masuk dulu Bang Rian. Nah nih, jadi Bang Heru di meja ini ada namanya cendol, ya kan? Jadi, iklan kita. jadi Tolong dulu baju. Yang tadi ganti baju guys. Ganti baju. ketutup. Baju Oh iya, masing-masing bola. lah. Ini ketutup. Tunggu dulu. nih Bang Heru, jadi Cendol. meja ini dia cuaca Yang mau tadi abang ada dingin. panas-panas kan datang sini kan. Minum dulu Sedap kita nih. sedikit ya kan. Kalau ini saya tak berani komen, nanti salah pula saya komen. Ya iya aja lah. Jadi kalau ingat cendol ingat apa? Mantap tuh. Saya orang belakang cuma tengok aja. Maaf oh Pak, maaf jatah kami. Penonton bayaran nih kan. Ahnya mana? Asik. Nih, Bang Heru, ini pertanyaan konyol aja nih ya kan buat betul. Kenapa sih kalau moto itu aba-abanya harus 1, 2, 3 gitu Bang ya? Kenapa nggak Iya, benar. nggak nama-nama bulan gitu ya kan? Panjang bukan? Januari, Februari, Maret. ABC ya. Biasa gitu kan, Januari, Februari gitu kan. Emang pernah aba-aba lari itu? Iya kan saya nanya Bang. Siap. Harus Oh. 1, 2, 3 Nah, kan gitu. kayaknya- Track marknya kenapa harus gitu? Ya, Ah, mungkin dari dulu gitu. Itu pertanyaannya susah dijawab. Entah, ini orang-orang absurd soalnya. Sebenarnya itu 1, 2, 3 itu Tangan deh. karena bahasa yang paling gampang dipahami orang. Iya, kalau itu kepanjangan Januari, apalagi kalau pakai Sampai Desember nunggu berarti kan? Iya kan? bata kan nggak panjang, sampai short itu panjang kali itu Bang. Ada Iya kan? satu lagi juga. Apalagi? Cheese. Cheese itu bukan apa-apa. Jadi, Gaya, suruh biar kita senyum itu maksudnya. ya kenapa harus kayak gitu? Iya, Kan, kan senyum, bisa. kenapa nggak senyum? Kenapa harus cheese? Cheese. Sama, ada pertanyaan juga nih. Apa tuh? Kenapa kalau cewek sendiri, dia foto sendiri, cewek ya, dia tuh luas. Tapi kalau difotoin sama orang, kaku. Nah, itu berarti anunya pengalaman fotografer itu. Banyak kali tuh, banyak tuh yang dijumpain Bang Heru nih. Ayo. Kenapa? Mungkin kalau sendiri tuh kayak lebih apa ya, Bang? Pede. Pede aja. Kalau difotoin orang tuh kan kayak ada yang ngeliatin, ada mata gitu kan yang ngeliatin. Jadi kayak salah tingkah aja. Gitu. Tapi ini Bang Heru, kalau di tempat Tanjung Uban nih, banyak spot-spot fotonya sebenarnya. Banyak lah pariwisata kita kan banyak emang. Tanjung Uban, Tanjung Uban yang selalu aku rekomendasikan kalau ke kawan-kawan pas ini
foto pasti aku tanya ke kota tua sih. Kota lama. Oh iya iya. Kota lama. Pasar tuh lah. Pasar Iya, kota nanti lama. kali. Nanti kan, udah lihat video klip beban tak tuh. Dia dengan gua. Promosi guys. Masuk. Tapi pernah nggak Ya, Bang Heru betul. kalau misalnya foto-foto gitu mungkin ada yang kayak kita lihat tuh ada ketangkap gambar apa kan dulu sempat viral tuh foto terus ada bayang-bayang gitu. Buka. Maksudnya pengalamannya Bang Heru nih pernah nggak ada gitu? Selama aku foto, aku malah foto-foto malam ya. Nah kan apalagi apalagi foto malam. malam. Pasti ya. Enggak pernah. Pernah sekali. Nah, ini seru nih. Nah, seru nih, seru guys. Itu Ini kelakuan mau- serius ini kelakuan bodoh yang ditiru. Ini mau nih 1 jam 30 menit nih. Khusus Ceritain aja nih. pembuatan. Kelakuan bodoh itu jadi Emang sengaja berarti nyari. nggak aja maksudnya kita kan misalkan kalau time postnya itu kan sunset dan sunrise. Itu kalau untuk yang nyari cahaya matahari. Kalau foto malam biasalah itu jam berapa aja bisa. Nah, kebetulan waktu itu tuh sunset. Ingat nggak dulu ada kapal semen yang karam di Sekera? Oh iya Tengah laut. iya. Yang mana? Kapal Ada ada kapal semen di tengah karam di tengah. dia. Di tengah. surut. Kalau surut tuh Kelihatan emang? Iya. Mana tahu? tahun berapa ya? Oh kan bisa di foto. Eca udah lahir belum? Di 2000-an kok bapak di sini. Terus mana kapalnya sekarang? Dari bongkar orang. Oh ya. Nah itu kita sunset di sana. Dan aku berdua kalau salah teman itu ke tengah ke kapal itu. Kapal itu ya? Ya, jadi sampai Surut lah, pas surut ya? Surut. Jadi pas sampai kapal itu blue hour itu maghrib. Jadi emang ngajak kawan, maksudnya ya kita foto lah kapal itu kan, kapan lagi ya kan mau surut nih kan. Pas di depan kapal ternyata kalau dari jauh tuh kelihatan kapalnya kecil ya. Sekali kita depan tuh besar banget kapalnya. Itu emang nggak tahu ya kalau fotografer ini emang kayak kalau udah mau niat hunting kemanapun nggak ada rasa takut gitu kan, atau kemanapun gitu kan. Nah tiba-tiba lagi motor di situ suara mesin kapal. Serius? Ada orangnya kali nggak? Nggak ada. Ya siapa tahu ada orang lagi ngapain? Nggak tahu lah kan karena kapal itu besar kan. Maghrib bang, ngapain Iya. bang? Ya mana tahu dia Di nggak tengah-tengah coba-coba. pula kalau sampan dekat pinggir-pinggir tak apa juga. Tengah-tengah Tapi dulu kan mau yakin. ngapain? Iya, berdua tuh kabur lah ada cabut. Masih ada fotonya sampai sekarang Ada. Mau tengok lah deh. di rumah. Nah, kebiasaan aku tuh kalau motret, Tipu. aku tuh nggak pernah menghapus foto. Jadi foto pertama kali aku belajar dari 2013 sampai sekarang itu ada semua. Wah. Ada albumnya. Iyalah, itu harta benda tuh. Filenya. Harta benda tuh. Arsip digital. Arsip. Iyalah kayak foto-foto Tanjung Tempo Iya. dulu kan bang itu seharusnya kita nih yang Harusnya ada kita. ada gitu. Iya. Kayak Pertamina dulu, Stanford. Stanford dulu kan namanya ya kan. Sejarah Itu tuh bangunan-bangunan lama tuh kan. Iya. Kayak lapangan bola ke laut, perumahan-perumahannya kan lama. Tapi masih ada foto-foto itu. Ada yang punya? Ya mungkin ada lah kali. Ada lah kali pak. Orang-orang sini mungkin yang Iya. zaman-zaman dulu kan kayak Tuan Kak Bumi dulu kan. Mana kayak tahu Om atau Heru. ada Atau ada foto keluarga dia? keluarga aja. Atau sehat-sehat atau ya atau. Nah itu sebenarnya salah satu proyek aku gitu. Nah tuh foto Meru tuh. Oh iya. Yang ngumpulin foto-foto. Foto lama. Ya. Itu proyek mulai dari hampir 2 tahun belakangan ini. Jadi aku door to door. Jadi gini, aku biasanya ke rumah-rumah orang tua-tua atau dari lingkup Iya. keluarga dan teman-teman dulu lah. Didatengin, kira-kira masih ada nggak sih foto-foto lama? Jadi konsepnya itu aku bakal nyimpen arsip digital. Jadi nggak aku minta. Jadi aku pinjam, aku scan, nanti aku balikin yang aslinya. Oh iya. Nah, karena foto-foto lama ini juga biasa kan sudah pudar tuh. Aku biasa aku edit lagi, jadi balikin warnanya lagi seperti aslinya. Oh iya. Jadi ada beberapa sih foto-foto Tanjung Uban zaman dulu itu ada, hampir ada. Ih mau tengok. Oh iya. Oh, coba. Wah seru kan pak, Iya. kayak ini loh. Iyalah. Di teman Eca kan ada yang di Jogja ya. Terus di Jogja itu selalu ada pameran foto dan itu tuh fotonya legend-legend memang iya pak. Yang Dan zaman pengen dulu juga ya, kan, jadi ada, kayak- kan pengen juga ya di Uban khususnya gitu ada ya, apalagi biar orang tahu gitu. Karena kita sendiri, mohon maaf, pemerintah kita nggak ada arsip daerahnya. Oh ya. Iya ya. Nggak ada.
nggak tahu ya. Mungkin karena kita kan dulu kan kantor cabang kita pindah-pindah. Ya. Awal kan di Gedung Nasional. Oh ya. Iya. Awal di Gedung Nasional, terus pindah kita ke Taman Sari. Taman Sari. Oh iya, Sari. dulu di Gedung Nasional saya tahu tuh. Nah, ya. Ada dulu. Ya, pindah ke Taman Sari, Taman Sari. terus pindah lagi sekarang baru kan mungkin tercecer dan kan lagi. Terakhir ke sana ada, cuman udah yang baru-baru, yang lama-lama udah kagak lagi. Sayang. Nah semenjak dari itulah maksudnya kepikiran kapan lagi sih kita punya arsip digital tentang Iya. siapa lagi yang peduli gitu. Iya. Iya. Jadi Betul. mulailah kumpulin. Gedung Nasional tuh udah berapa kali perubahan Iya. kan? Mulai dari yang lama, terus yang gedung badminton yang belum ada masih ada gedung Iya. kaca, sampai yang sekarang kayak gini. Iya kawan-kawan kalau ada yang punya Boleh siapa tuh. tahu kabarin kami. Nanti dibalikan. Jadi Cuman nanti di kita arsip aja. di arsip. Nanti kita betulin. Kayak ada beberapa kawan-kawan yang support, mereka bantuin, mereka ngantar, tapi kita udah kasih tahu nanti ini bakal dibetulin. Yang arsipnya kita balikan. Itu memang ada beberapa yang sudah diposting kok. Ada beberapa Oh, yang iya. diposting, kok. Iya. Dari situ juga kita tahu oh iya Tanjung Ban zaman dulu ternyata di sini tuh ada ini loh. Iya, banyak-banyak tugu dulu tuh. Iya. Banyak tugu. Banyak Tugu tuh angkat banyak, bumi, Pak. tugu korpri. Tugu korpri masih kan? Nggak tahu Bang Wawan. Di mana? Tugu Korpri. Di mana? Nah, itulah. Tahu kan? Saya tahu. Apa nih? Enggak. Cuman lo Mungkin kalau lihat tahu mungkin saya tahunya tugu Oh dari ini. kecil kok. Tugu yang sekarang tugu Angkat bumi. dan yang bentuknya awalan aja tahu tuh. apa? Dulu. Udah awalnya apa? Bentuknya. Salah, tahu, udah. kayak Ayo, gitu. apa? Banyak Apa salah? Masih sama, maksudnya dia angkat bumi juga, cuman kan Belum. beda orangnya. Dulu sempat pohon beringin itu dulu. Oh ya. Sempat Garuda juga. Sempat Garuda. Saya taunya yang angkat bumi aja, Garuda. tapi udah Iya. revisi kan Jadi bentuknya. apa dapat cerita? Oh, pohon beringin ya? Iya, benar. Ya, pohon beringin Jadi apa? yang dapat cerita itu foto awalnya itu adalah foto akad bumi. Foto bukunya? tugu pertama itu adalah tugu Apa akad nih? tugu akad Versi bumi. kecil kayaknya. Ah. Kecil kemudian berubah menjadi Garuda. Terus kan Garudanya kan dipindahin ke Gedung Nasional, ganti beringin. Setelah beringin baru akad bumi. Baru sekarang akad baru bumi. bumi lagi yang agak Baru. besar. Tahun berapa tuh gantinya? Kalau yang Garuda itu kayaknya zaman SD Sampai 90. Dia kayak tugu korpri itu Bang, itu di simpang polsek itu. Ditabrak. Itu truk. aja tahu. Simpang Polsek mana? Ada. Ih, Pak. Oh, iya, itu ya? Ada Iya. dulu. Dulu ada. Tugunya seconit ini. Iya, dulu kecil. Karena Alhamdulillah. Ih, kalau ada fotonya keren ya. Iya. Itu aja Dan- SD dulu tuh. Ya. Dan yang sampai saat ini yang konsisten, aku mulai dari tahun 2017 simpang depan Pelabuhan Speed. Oh iya situ. Kalau ngelihat banyak yang di Facebook, foto aku semua dari tahun 2017, 18, 19, 2020. Oh, perubahan-perubahannya ya. Karena masih memang bangunan lama tuh kan, rumah kayu Itu yang kan. konsisten, yang diniatin setiap tahun harus punya foto. Oh, begitu. Oh, iya Apa juga aja. ya. Sama penyengat itu dari 2016 sama. Sejak penyengat. Nah, ikonnya memang yang kota lama itu ya itulah dari simpang itu. Iya, ya. Iya. Rumah kayu sebelah Abang juga mungkin foto konsisten. Eca. mulai dari nol. Jadi kalau ada yang punya, sebenarnya kita nggak Iya. masalah kalau misalnya ada orang di dalamnya, nggak ada masalah karena kita sebenarnya butuh background apa sih yang ada di belakangnya. Mungkin itu merupakan ada lokasi di mana. Iya, iya. Nah, lokasi itu. Ini lah. Marahin guys. Ini aja dimarahin bocah kosong, sekarang main plastik. Iya, aduh berserak gua nih. Saya penasaran nih sama di Uban ini ada komunitasnya berarti lah ya? Komunitas ada, cuma kita Dah. Tidak kita cerah ya. dibilang vakum enggak juga masih sebagian jalan. Karena gini, komunitas kita tuh dulu terbentuk kan dari kaum fotografer yang pengangguran yang selesai kuliah. Jadi kaum ini dulu kita terpencar di beberapa daerah ya kan. Setelah selesai kuliah, ya kita balik ke Uban, bangun lagi Uban. Terbentuklah komunitas itu. Dan salah satunya ini Abang Mops. Pantes deh. Abang Ya. Mops. Jadi awalnya kayak gitu kan. Dari situ kita sebenarnya berterima kasih sih dari komunitas itu langsung. Iya. Jadi kalau nggak ada komunitas itu mungkin juga aku nggak bisa sampai sekarang ini sih. Ya, itulah gunanya komunitas, Komunitas, mengembangkan teman-teman. potensi kawan-kawan. Supportnya, Ya. supportnya penting. Bagi-bagi ilmu, Iya. bagi-bagi kerjaan. Iya. Iya, betul betul. Dari sebanyak
foto-foto tuh Bang Heru pernah nggak yang kayaknya fotonya sulit gitu sampai ini susah kali nih, ada punya pengalaman kayak gitu nggak sih? Misalnya Kalau- dari angle-nya atau apalah medannya mungkin. Ya medannya kali ya. Nah, kalau untuk foto, setiap foto tuh sulit, nggak ada yang sama. Iya, Maksudnya gini kan, walaupun kita di spot yang sama, datang di waktu yang sama, pasti cuaca beda. Ada aja kendala yang Iya, beda. Iya. Betul. Itu untuk hobi. Kalau untuk kerjaan, beda lagi pressure-nya. Ya kan, tergantung apa pekerjaan kita yang dapat. Misalnya kayak wedding, tiap wedding juga nggak sama. Misalnya juga kita job event tiap event juga nggak sama ya kan. Apalagi kalau kayak sekarang aku lebih sering dapat job family yang liburan. Ya, kayak Robby Ya, sama sering barengan. Itu kan. Nah, itu kan gimana kita yang dulunya nggak pernah menghadapi klien anak-anak kecil, yang rewel, ya kan, yang nangis, yang merajuk sama bapaknya, terus yang tiba-tiba mak bapaknya marah. Iya. Mood mereka nggak bagus, mood kita juga jadi nggak bagus ya kan. Satu. Nah, Iya, jadi betul. kalau dibilang tiap foto sulit, semua foto setiap Nah, setiap macam-macam, orang itu sulit. beda ya. Tergantung adanya ya. Tapi kalau itu pasti ada kepuasan tersendiri lah dari setiap itu. Pasti nanti juga ada hasil yang bagus dari setiap sesi ya, baik itu hunting atau pekerjaan. Dan jelas sih harus nikmatin aja. Iya. Kalau aku selalu bilang ke kawan-kawan yang baru mulai terjun ke fotografi, untuk apalagi yang mereka ngambil ngejob ya, aku selalu bilang kalau mau ngejob itu jangan karena kita butuh uang. Kalau kita butuh uang, berarti kita ngejob ya udah ala kadarnya gitu, kita nggak menikmati, betul kan? Begitu dapat pressure kita selesai, Ini juga. dapat pressure kita selesai. Jadi aku lebih bilang nikmatin aja, apapun masalah di dalamnya, nanti itu dengan sendirinya, dengan mood kita yang bagus, pasti teratasi. Jadi kalau emang kita ada kawan-kawan cuman aku mau jadi fotografer cuma buat nyari duit, itu udah nanti kalau terjadi sesuatu pas lagi di dalamnya agak sulit nanti kita. Jadi lebih mending kita kerja karena kita suka. Iya. Kalau kita kerja karena kita suka, itu kan apa ya? Nggak ada pressure buat kita. Kita senang loh ngerjain ini. Sembari hobi jalan, pemasukan masuk. Iya. Nah, Suka dulu ya. suka dulu. Suka. Jadi kalau untuk pemasukan, kalau nggak jauh juga nggak apa-apa sih. Pasar pernah dapet berapa? Caci nggak ngomongnya? Kota ini duit aja soalnya. Allah, nampak ya kan guys? Susah juga kalau dijelaskan. Iya. Karena pemasukan Bilang tadi. Dengar suaranya. betul. Pemasukan dari fotografi, aku nih nggak satu aja. Iya. Jadi banyak kan, kayak jualan foto jalan, ngambil Iya. ngajak di luar jalan. Iya. Terus kayak aku juga baru mulai konten juga sebenarnya. Oh iya. Iya. Oh, misalnya diuntang. Aku juga baru mulai konten juga. Tapi beda, kontennya bukan tentang Iya. fotografi. Oh. Jadi apa? Mengenai hobi, aku ada banyak hobi. Oh banyak. Iya, banyak hobi. Tuh jangan lupa di subscribe tuh. Iya. Apa Tuh mantannya. Subscribe abang. Diundang hobi ngomongin orang. Iya. Hobi. Ya guys. Gibah ya, Bang. Kebajikan. Itu. Kalau bilang pemasukan sih relatif lah. Maksudnya Relatif juga. misalnya nih ada satu foto tuh yang harganya Biasanya kan ada tuh. Oh, kalau untuk jualan ya? Iya. Kalau untuk jualan bisa akumulasi dia per bulan. Oh, per Tapi bulan. kalau yang paling besar sih rata-rata kalau yang direct itu bisa jutaan per foto. Jutaan. Pak. Berapa 2 digit tuh? Jangan kan gitu. Kuliah yang kita tahu kuliah DKV aja itu kapok lah. Karena DKV Risau itu banget ya. mahal kan modalnya juga. Iya. Gila, kameranya, alat Wajar perangnya sih. juga mahal alat Iya. perangnya. Iya. Alat Nah, itu perangnya. juga mungkin saran buat teman-teman yang Ah. selalu nanya pengen terjun ke dunia fotografi, kamera apa sih yang paling bagus? Betul. Itu tips tuh ya. Betul. Guys. Pertanyaan yang selalu Ada Muncul, ada, ya. ada. muncul. Iya. Mau jadi fotografer nih, mau jadi videografer nih, kamera apa sih yang bagus? Kamera yang terbagus tuh adalah kamera yang pertama kali ada di benak kalian. Oh, jadi ingatnya ini langsung itu beli lah ya.
apa yang ada di benak kalian dan apa yang kalian miliki saat itu yang paling bagus. HP. Misalnya, ya berarti kalau ada saat ini ada HP itu yang paling bagus. Maksimalkan itu dulu. Oh. Jadi kalau aku sistemnya bagaimana untuk upgrade kamera itu bukan karena ada duit upgrade, tapi ngerasa bahwa kamera itu udah nggak mendukung skill aku. Berkembang Jangan sesuai dengan di- kemampuan benar. ya. Misalnya, wah kamera ini misalnya udah nggak bisa lagi nih ngejar skillnya, atau nggak bisa lagi ini ngejar kebutuhan klien, misalnya gitu ya. Di saat itu aku baru upgrade. Sama di saat ada yang jual murah. Iya pula. Itu paling penting. Iya pula. Iya. Betul. Pelan-pelan. Jadi aku Ada yang murah. jarang kalau boleh tahu kamera aku nggak ada yang baru, semua second. Semua second. Termasuk kamera pertama. Oh iya. Kamera pertama itu, aduh, panjang itu ceritanya kalau. Banyak sejarah. Banyak sejarah. Karena aku juga di dunia fotografi juga kebetulan sih. Nggak niat. Oh, nggak niat. Nggak niat. Tadinya. Kecebur lah ya. Tadinya. Iya, kecebur. Kecebur. Jadi aku nggak awalnya kalau zaman kuliah tuh karena kita tahu sendiri ya anak sistem informasi IT itu lebih ke menjadi seorang gamer dulu kan. Oh. Apalagi dulu kan kita lagi boom-boomnya warnet segala macam. Iya, iya, iya. Jadi kecemplung lah di dunia fotografi. Keterusan sampai sekarang dari 2013. Karena ada masuknya Ya, tadi itu emang kan passionnya bangan. di sana. Dan kebetulan memang menghasilkan kan? Iya. Masalah jadinya. Dan teman-teman aku yang menjerumuskan aku ke sini mereka rata-rata udah pensiun, udah nggak motret lagi. Oh iya. Kawan-kawan kuliah yang menjerumuskan itu rata-rata udah nggak motret lagi. Hanya sisa beberapa aja sih. Boleh tahu nggak sekarang Bang Heru pakai kamera apa sekarang? Gilanya. Sekarang aku pindah ke Fuji. Fuji ya. Fuji itu lebih apa ya? Kelebihannya apa ya? Sebenarnya gini, banyak juga orang yang bertanya apa sih kelebihan kamera ini brand A, brand B, brand C, brand D. Kalau dulu kita kompetitor besar zaman aku kuliah itu hanya ada Nikon sama Canon. Ya, kan? Bagusan mana sih Canon apa Nikon, ya kan? Sekarang udah ada Fuji, udah ada Sony, Ya. terus udah ada yang lainnya. Nah, kenapa aku pindah ke Fuji? Pertama, tadi aku dapat murah. Itu pertama. Oke. Dapat murah, terus aku pindah ke Fuji. Dan kebetulan kamera idaman aku yang dari dulu tuh aku pengen Fuji. Cuma belum kesampaian. Belum dapat, bukan nggak ada budget, tapi belum dapat kamera yang sesuai. Pengen. Tibalah saat itu ada kawan jual dan dia upgrade, jadi yang lamanya itu nggak kepake, jadi aku pakai gitu. Ya. Jadi kalau dibilang kelebihan Fuji apa, tiap kamera kelebihannya ada masing-masing. Jadi kalau aku Fuji itu aku lebih suka ke tonalnya, jadi untuk kerja ya. Apanya? Tonal itu kayak warna. Kalau tunar ya. Iya. kalau ngelihat foto-foto yang lebih kecoklatan, hijau-hijau, Tosca itu rata-rata itu untuk Fuji lebih enak gitu ya. Tuh guys, mulai gitu guys. Ya. Kalau misalnya kayak berarti ya, semuanya pernah pakai. Kamera pertama aku Nikon. Aku bilang Nikon itu untuk landscaper gimana? Oh. Landscaper, warnanya dapat segala macam. Kalau Canon lebih untuk aku lebih suka dia untuk foto-potret foto orang. Skin tone-nya bagus, mulus, Oh iya. soft, warnanya enak. Gitu. Nah, kalau Sony aku pakai dia itu kemarin terakhir aku pakai Sony. Dia itu untuk foto-foto low light, foto-foto yang gelap. Oh, gelap ya. Itu luar biasa support. Nah Fuji ini aku pindah ke Fuji karena tuntutan kerjaan juga biar lebih cepat untuk tonalnya, ngeditnya lebih cepat. Aku pindah ke Fuji. Dan kebetulan juga emang dapat bang murah. Jadi Bisa ngeliat kalau orang pakai kamera Fuji itu kayak ribet gitu ya Pak? Fuji itu ada beberapa tipe sama. Nah jadi kamera itu ada beberapa jenis. Juga ada yang kayak untuk pemula, medium sama yang pro-nya juga. Jadi Fuji itu kalau kita mulai masuk yang ke atas yang semi pro ke atas itu emang agak ribet karena dia kayak kamera analog jadul, semua tombolnya di luar. Analog manual gitu ya. Iya, kayak manual. Aku cuma punya Tustel, Bang. Nah terus Iya tuh zaman dulu. Itu sekali tombol aja tuh, Bang. Sebutan zaman dulu ada Tustel. ya kan? Masih punya Tustel tuh. Kenapa nama Tustel, ya? Iya, itu tuh. Apa sih itu? Tus, ya kan? Sama tel. Masih
punya sampai sekarang. Iya kan? Pasti punya dulu tuh style kan zaman dulu klise itu Klise. ya kan. Foto nengoknya sampai lihat-lihat ini mana nih. Yang mana satu? Susah nyucinya. Tahu kan dia tuh style? Tahu. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Sekarang nih yang main kamera analog itu orang kaya. Mahal. Iya, apa yang paling mahal? Itu mahal semua sih kalau dunia ini ya. Leica. Leica. Karena sekarang aja untuk satu roll itu aja paling murah sih di ratusan. Wah, 100 ribuan. Iya. Belum lagi kita ngirim untuk cetaknya. Sekarang cetaknya aja ke nggak tahu Batam masih ada atau enggak. Biasa tuh kalau aku nyetak ke Dr. Tompi. Dr. Tompi itu fotografer. Oh iya. Fotografer. Dia punya studio untuk cetak foto-foto panorama. Penyanyi, Iya. fotografer. Fotonya bagus-bagus kalau Dr. Tompi itu. Iya. Serius. ini penyanyi itu kan? Iya. Dia fotografer. Dia kayak Dokter. multi gitu ya Pak. Untuk talent. Iya. Multi banget. Ya kirim-kirim ke sana sih rata-rata kalau mau cetak. Karena kita sekarang kan regulasi untuk pengiriman chemical cair susah kan. Iya. Ada yang bubuk itu belum pernah nyoba sebenarnya apa sebagus yang chemical, cuman biasanya kalau mau cetak lebih suka ngirim sih. Iya. Ke depan nih Bang Heru lagi ngerjain proyek apa nih Bang? Proyek Ada oh ya mungkin belum banyak yang kenal. Aku tuh punya 3 nama. Iya 3 nama jadi gini. banyak apa nih? Heru, Asal nggak Heri, 3 kepribadian aja. Hera. 3 nama nggak apa-apa. 3 nama aja. Tergantung namanya. Kalau namanya Heru. 3 serius. Dulu orang kenal aku dengan nyiksa kamera. Apa? Nyiksa kamera. Oh. Nyiksa kamera itu aku. Siksa tak tuh. Kayak pernah dengar lah. Itu. Ya. Iya. Jadi nyiksa kamera tuh awalnya fotografer. Ini komunitas atau apa nih Bang Heru? Nama pribadi, nickname. Oh nickname. Nickname Kira saya. Nama panggung lah, nama panggung. Nama panggung. Sama lagi Bapak. Nyiksa kamera itu berfokus pada fotografi untuk hobi aku. Jadi ya hobi, jadi kayak landscape, foto-foto yang sehari-hari uploadnya di situ. Oh. Nah, kalau untuk portofolio kerja beda lagi. Karena aku bukan orang yang tipikal mencampur adukan kerjaan dengan hobi. Hobi. Iya. Kalau untuk kerja aku pakai nama Frontera. Frontera. Nah sekarang aku lagi ngebangun 1 tahun belakangan ini mengenai hobi. Itu aku lebih ke hobi diecast, tau nggak? Oh. Mobil-mobilan. Iya. Oh. Hot Wheels. Hot Wheels. Nggak itu aja sih, nanti ada Hot Wheels, ada manga, ada game-game konsol, retro jadul. Jadi boleh fokus ke konten-konten gitu. Itu namanya udah Bangkotan. Bangkotan. Karena kenapa? Karena udah tua ya kan. Bang Kota. Iya, dia nih. Iya. Bang Kota. Karena ibu juga dia bilang udah tua, udah Bangkotan masih main kayak anak-anak gitu kan. Nama itulah jadi akhirnya dipakai. Oh, terinspirasi ya. Sama kayak nyiksa kamera juga itu dari kawan. Awalnya karena aku suka. Dulu tuh aku suka, tau nggak time lapse. Jadi Yeah. kayak video yang bergerak. Sebenarnya foto satu-satu. Nah. Itu sama foto malam. Itu kan kita kan betul-betul nyiksa kamera tuh sampai berjam-jam kamera itu hidup. Iya. Kayak nyiksaan neraka gitu. Dia bilang, wah ini kamera disiksa terus nih setiap hunting ya kan. Nah, dari situlah namanya muncul juga. Akhirnya terlahir lah. Jadi sekarang untuk proyek sih lagi ke tiga tetap jalan. Jadi aku mencoba konsisten untuk hobi tetap jalan, untuk yang pekerjaan tetap jalan, yang konten baru ini tetap jalan juga sih. Mudah-mudahan itu jalan semua. Amin. Jangan semua. Iya. Yang susah sih itu sih konsisten, disiplin itu susah banget. Iya. Karena kita biasa mood di awal tinggi. Oh ya betul. Awal-awalnya Bang Sama Heru. yang kayak di Facebook sekarang. Halo bunda-bunda. Rata-rata halo bunda-bunda. Apa tuh? La ilaha Allah. Lu nggak tahu? Ada banyak banget loh sekarang. Iya kan banget. Sejak Facebook Semua Pro ya? semua iya. Sejak Facebook Pro kan? Pada ngonten semua kan? Ya sebenarnya itu duitnya, kita ya. dari dulu tuh pakai Facebook page. Iya. Sekarang ada lagi namanya Facebook Pro. Iya. Jadi nggak harus bikin page. Iya. Oh. Iya. Gak boleh ya pakai tangan dua. Kena potong lah tangannya. Kena blur lah kan. Maaf ya sensor. Maaf ya bunda-bunda. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget.
kalau konsisten aku bilang bisa dapat. Tapi kalau Iya, yang betul. setengah-setengah itu susah. Iya. Dan ada lagi di mana orang yang begitu di awal dia moodnya tinggi, tetapi begitu melihat nggak ada yang respon, Iya. nggak ada yang benar. ngedukung, Nggak nggak ada yang semangat, ya. ngelihat. Betul. Tips juga tuh bang ya. Iya. Ya, Betul. yang mudah-mudahan gini lah, sama kayak ini kan lagi on fire nih, ya Allah nih, Iya. nah, mudah-mudahan bisa konsisten, Amin. seminggu sekali seperti itu. Mudah-mudahan lah. Makanya diapain aja biar bisa ketemu kita lagi YouTube kita. Subrek. Jangan lupa. Nama anak siapa ini? Nah, subrek. Dan semoga bisa konsisten sih. Iya. Subrek. Cuma nanya lah satu deh tadi. Kamu tuh Cana boleh, nanya boleh, tak silakan, boleh. silakan. Cana mau nanya tak boleh. Bebas. Dia bilang bocah kosong. Tiga kali selama perjalanan abang ini kan udah lama ya di fotografi. Ada nggak sih satu foto yang emang itu tuh emang masih ini sendiri? Dan itu tuh foto apa? Ada cerita apa di balik foto itu? Satu kah atau berapa foto kah yang Kalau berkesan abang sih banget ada gitu satu sih? Gitu. Bukan saya. Oh, nikah. Foto paling berkesan. Kalau paling berkesan di setiap hunting, setiap event, setiap pekerjaan biasa aku ada satu foto andalan. Ah, biasanya gitu. Jadi misalnya gini, aku setiap hunting itu pasti ada satu yang paling aku suka. Setiap kerjaan misalnya hari ini aku ada job apa, biasa tuh ada satu foto yang paling menonjol yang aku suka. Nah, tetapi kalau untuk foto yang paling aku suka selama ini ada foto yang bikin aku semangat karena itu foto pertama yang masuk majalah. Oh, iyalah. Dan sekarang majalah udah tutup. Waduh. Kolaps, ngakrit. Collapse. Itu kalau ada teman-teman ngelihat itu foto anak-anak lagi berjejer di kali dengan slow speed. Jadi bukan kali sih apa ya? Dam air Di mana tuh? di Lombok 2013. Jauh ya. Gila kan sini tadi. Abang balik kali tadi. Dam air karena sawah. Jadi mereka main di dam air itu mandi. Mereka aku suruh kayak main apa ular-ularan, tapi sambil jongkok, rame panjang, terus airnya itu dibikin slow speed jadi kayak awan. Itulah foto pertama yang bikin motivasi sampai sekarang. Itu foto itulah dan itu aku submit ke sebuah majalah dan itu masuk di sana. Apresiasi pertama itulah, yang itulah bikin Semangatnya. Akhirnya. Jadi kita harus bikin sesuatu yang bikin kita semangat. Boom. Ya, biasa gitu sih. Kalau kita mau lihat foto-foto Bang Heru ini di mana Di mana? lihatnya? Iya. Lihat hasil-hasilnya ini. Iya. Jepret-jepretannya. Semuanya sama. Jadi kalau aku selalu bikin suatu nama, aku biasa bikinnya sama semua. Di Facebook ada, di Instagram ada, di YouTube ada, tetap ada. Apa tadi? Untuk ngelihat hasil karya-karya hobi kayak tentang Tanjung Uban, sekitaran Nyiksa kamera. di Nyiksa Kamera. Nyiksa kamera. Atau yang kerjaan itu di Frontera.id. Frontera. Kalau yang paling baru ini namanya udah Bangkotan. Udah Bang. Tapi semuanya sih alhamdulillah sekarang masih update, minimal seminggu sekali kita ada update Ya. sekali promosi gitu. Paling kan minimal story lah, story lagi narsis di kerja gitu. Iya. Sama. Jadi biar orang nggak nganggap kita tuh udah gantung kamera ya kan. Iya. Nanti kita udah nggak motret lagi nih kayaknya gitu kan. Ya, kita masih walaupun jarang update. Oke. Ada lagi? Ganti dan. Mau jadi fotografer? Ah, Mau, tuh. mau Cak. Nih. Pakai HP Nyanyi bisa. aja udah. Oh ya. Nggak sanggup kayaknya. Nyanyi aja. Target yang paling dekat kayaknya sekarang nih. Ayam. Ditodong langsung ya kapan? Aduh. Salah cakap kali ini. Lain. Tak terasa aku Oh satu sih mungkin Eca mau belajar aja foto malam-malam ya, biar kadang kan malam. Malam tuh apa? Iya, Nyari astro kan. Oh, keren mau nyari kunti. Oh iya, aku biasa kadang bikin event. Jadi misalnya kita motret malam di mana. Dan biasanya spot favorit saat ini untuk foto malam di Lohan Temple. Di mana? Patung 1000 Buddha. Oh, sana. Kalau ada yang ngeliat foto malam di sana yang atasnya ada Milky Way, terus foto aku. Oh. Itu spot favorit, betul-betul favorit. Sama di Gurun Pasir juga. Patung 1000. Malam. Ya, itu cantik.
Tapi modalnya HP gimana Pak? Bisa manual. Bisa Pak? Dibuat manual. Tuh guys. Model manual. Karena HP sekarang udah ada model manual. Kalau nggak ada manual namanya Pro. Model Pro bisa. Bisa. Biar jadi anak estetik gitu ya Iya. kan? Biar fit Instagram. Tapi macam mana mau ke malam-malam? Balik malam tantah. Aduh, berat. Jauh lagi. Abang ngop. Jauh nih. Abang ngop yang nganter. Jauh nih. Oke. Seru Banyak sekali. hari banyak manfaat. Kalau kita ngobrolin fotografi sih Tak habis. nggak habis. Nih kayaknya buat yang para konten kreator boleh banget harus mampir nih di episode yang ini. Iya. Ini yang baru merintis nih boleh banget nih. Iya, betul. Satu lagi Itu nih, tagline-nya. harapan abang dan Ian. Untuk dunia fotografer diubah. Terus generasi muda kita Iya. ubah ini juga. Itu harapannya sih ada regenerasi karena banyak kawan-kawan sekarang yang awal-awal yang maksudnya bukan awal-awal sih yang muda-muda sekarang mereka udah langsung terjun ke job. Oke, Benar kan? benar-benar. Nah jadi kita sebenarnya berharap sih kita sih bisa ngumpul lagi terus bisa hunting bareng bikin acara gitu lagi. Iya benar-benar. Nah, karena kita bisa dibilang dari kawan-kawan yang sehobi ini susah, sekerjaan banyak. Benar. Iya juga ya. Iya benar. Sekerjaan banyak, sehobi susah. Karena mereka sudah susah lagi dibuat full. Dan juga nggak tahu kenapa ya udah beberapa tahun belakangan ini kayaknya fotografi itu nggak se-hype kayak dulu, ya kan? Nggak Kenapa serang- tuh? Faktor apa tuh? kayaknya faktor banyak sih. Karena kemajuan zaman nggak hanya Teknologi itu ya. teknologi kan. Banyak nggak di situ sih. Mungkin banyak sekarang jadi pengennya jadi kayak E-sport. content creator, e-sport, E-sport. macam-macam. Lebih ke situ sih. Situ lebih banyak. Pengennya sih itu. Dan untuk harapan pribadi ke depan paling aku pengen buka studio besar sih nanti insya Allah. Keren. Kami dukung. Iya. Amin. Itu harapan pribadi. Amin. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Amin. Biar bisa lihat kan ya. Iya. Dan salah satunya tadi juga aku pengen buka nanti lah kalau mudah-mudahan kalau sudah terkumpul pameran foto-foto Tanjung Uban zaman dulu. Iya. itu. Nanti kita langsung. Itu. Ya, setuju. Mantap kan nanti Kita biar tahu juga kan bang. Betul. Jadi Tanjung Doain Uban. aja lah orang yang diketok pintunya itu mau. Nih ya jadi Karena kan- buat yang punya foto zaman-zaman dulu Iya. ya kan bisa mungkin komunikasi Ya, bang. jadi kita butuh supportnya lah sebenarnya untuk itu. Kita nggak minta, kita pinjam, kita sekali Iya. lagi kita scan, Balikin. nanti kita balikan lagi itu aja. Ya, guys. Jadi kita buat perbandingan biasanya foto zaman dulu dengan sekarang seperti apa seperti itu. sih. Ih keren banget itu kalau ada. Iya. Itu aja. Makanya. Nanti kita bantu lah, kita bantu. Kita cari. Siap. Amin, mudah-mudahan. Siap. Nanti kita kontak Omer. Ya. Oke nih, Kok tak Omer terasa abang? nih. Iyalah. Tak terasa cendol pendana habis. Bukan habis. Lah, Oh, siapa? Mau. Oke. Ya dah. Tuh kan guys, kalau ada opening closing Eca. Iyalah. Coba closing sekali. Belum, nanti episode 100 baru ganti. Kan silat kan ya? Itu. Tiba kayak gini. Paling bontot kena. Bang Heru makasih banyak atas Bang Heru, waktunya ya. iya, Bang Heru makasih sama, banyak. sama pengalamannya Sukses juga, cita-citanya bermanfaat sekali juga udah banyak juga tips-tips yang bisa diambil ya untuk para generasi muda, bunda-bunda. Kan apa jatuh kan yang Bunda-bunda. Bunda-bunda. Pokoknya jangan lupa mampir di setiap episode Badentang karena bakal ada narsum-narsum yang luar biasa. Subscribe juga. Iya, jangan lupa ya guys ya. kami udah loh. Wis, makasih. Pertama loh. Komen juga. Ya. Komen juga ya Kita guys. juga. Narsum yang pengen diwawancari Tampilkan. sama kita, ya diwawancari sama kita bertiga itu siapa gitu. Kalau misalnya ada nih yang penasaran gitu, boleh banget komen aja, jangan lupa. Oke, sekian untuk hari ini teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa mampir setiap minggu di acara kesayangan kita, podcast kesayangan kita bersama trio kwek-kwek ini. Oke guys, Ya. jangan lupa di komen, like, subscribe, Iya itulah. subscribe, share. Oke guys. Oke. Balik lagi Adi. Badentang minggu depan. Bebual.
dengan pemuda tempatan. tentang tak su. Yes. Bye bye. Alhamdulillah, Bang Heru, makasih banyak. Foto dulu kita. Ya, kita foto. Lupa aja. Apa? Minta maaf ya guys kalau banyak salah kata-kata. Oh iya. Ini aja, maaf ya guys banyak salah. Nanti ngomong aja nanti nggak masukin. Ya, apalagi tadi ada kayak simbol-simbol. Tolong editor. Maaf ya guys. Yuk, foto. Foto dulu kita. Nah. Aman ya? Oh, ada. Abang deg-degan ini. Orang udah jauh. Dia tidur apa? Ada mana orang tidur aku bang? Tak ada ekspresi. Heboh dari tadi. Bola lihat kamera di sini. Mana tahu itu sakit loh tak? Ya juga. Foto dulu. Satu jam ya? Iya, makanya. Sebelum mau gapura yang Ya. Udah tadi Ya, ini aku tunggu sana tuh. Bocor kamu belum kan? tadi. Udah, ya. Baca penting aja. Sini aja. Belum. Ya. Kamera. Roll. Action. tahu. Dah. Ada libur. Musik.